Bismillah, afwan ya anak-anak, tadi terputus lagi karena ada yang mengambil buku. Kita lanjut lagi ya, kita ulang lagi sedikit pembelajaran ke-6. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan, ayah menghargai pendapat ibu, begitu juga ibu menghargai pendapat ayah. Kakak menghargai pendapat adik, begitu juga sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Jadi di sini ada rencana ayah mau mengajak anak-anaknya berwisata. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Kakaknya menjawab, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada dua pendapat nih, kata ibu. Mana yang kita pilih ya? Udin menjawab lagi, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayah menjawab, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul, kata Mutiara. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya baru kita pergi ke pegunungan. Udin menjawab, kakak baik sekali, maaf ya kak, aku sudah berbicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, jadi kalau kita punya permasalahan, kita harus selesaikan dengan kepala dingin. Kepala dingin ini adalah contoh dari ungkapan, artinya sabar ya. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita harus menghadapinya dengan kepala dingin, dengan tenang, dengan sabar, tidak boleh marah-marah ya. Jadi tadi sudah diadakan musyawarah ya, musyawarah kecil di keluarganya Udin. Ayah ingin mengajak berekreasi, berwisata. Udin mau ke kebun binatang, sedangkan kakaknya mau ke pegunungan. Kemudian akhirnya diambillah suatu keputusan ya, liburan kali ini mereka akan pergi ke kebun binatang. Kemudian liburan selanjutnya baru mereka ke pegunungan. Nah, itu adalah manfaat dari musyawarah dan juga menghadapi masalah dengan sabar dan tenang. Kalau kita punya masalah, kita hadapi dengan sabar dan tenang. Tidak usah marah-marah dan tidak usah dibawa emosi. Lanjut ya, di sini ada percakapan. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Nah, mereka sedang membicarakan tentang wisata. Kapan rencana wisata dilaksanakan? Hari Minggu. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Ada Mutiara dan Udin. Kemana Udin ingin berwisata? Udin ingin berwisata ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ingin berwisata ke pegunungan. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena mereka mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah, juga dengan kepala dingin atau dengan sabar dan tenang. Menurut pendapat anak-anak, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa? Pancasila, menunjukkan sila keempat Pancasila ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita kalau ada suatu masalah, kita harus bermusyawarah. Tuh ambil lap tuh yang belang-belang. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan? Ya, ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya, kepada Mutiara dan Udin. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Sila keempat Pancasila ya. Juga sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya berhak mengemukakan pendapat. Sila keempat ya. Sila keempat tadi tentang musyawarah dan mengemukakan pendapat ya. Maaf ya anak-anak. Apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Pasti pernah ya. Nah, jadi ketika kita berbeda pendapat, kita harus
memilih suatu pendapat yang paling banyak dipilih ya, atau yang suara terbanyak. Kita harus mengambil keputusan dengan kepala dingin, dengan tenang. Pastinya dengan cara musyawarah lebih baik ya. Lanjut aja ya anak-anak. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia di atas ini. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Diambil apa ya tadi? Jawabannya ada di kolom atas. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah apa? Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan titik-titik. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir titik-titik. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli titik-titik untuk masuk. Gampang ya anak-anak. Di sini ada pertanyaan dan juga jawabannya ada di kolom atas. Nanti anak-anak pilih. Siap bukain pintu itu siapa? Taruh tasnya. Di sini ada tiket ya, contoh tiket. Saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket kebun masuk buah tertulis nomor 354. Duduk dulu ya. Iya bentar ya. Duduk dulu Mi. Nah, perhatikan nomor salah satu tiket masuk kebun buah bernomor 354. Ada 354. Ada tumpukan kubus berisi 300, kemudian 50 ditambah 4 menjadi 354. Nah, di sini ada lagi tugas matematika. Tuliskan lambang bilangannya dengan kata-kata ya. Lambang bilangan berarti dengan kata-kata 675. 675. Kemudian 565. Kemudian nomor 3 875, nomor 4 345, nomor 5 985. Gampang ya anak-anak. Oke, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Yang belum paham silakan bertanya. Assalamualaikum. Ada. Ya, masuk. Nama siapa? Akila Zahra. Akila Zahra Najwa ya? Iya. Coba apa aja dulu? Yang cuma tematik aja loh. Yang lainnya belum. Ini berarti udah semua ya? Udah semua. Mungkin nanti ada lagi dikasih tapi ya, tapi belum tahu ada apa. Ya, kemarin itu kelas 1 kayaknya tuh ada yang kosong. Aku lupa nanti. Assalamualaikum. Sajalah belum kan ada saja? Belum, udah sini aja. Mau ngapain? Itu mana mau oh. Dulu ini aja dulu WA. Itu biar nanti. WA terus ini. Tapi saja itu enggak aktif. Oh, ada 6. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Tema udah. Ini aja. Saja Ima, aku tak mau lengkap. Iya. Sekarang belum. Masih aja dari tak apa-apa. Iya nanti ya. Ada plastiknya Pak? Ada pasang. Maaf ya. Terus ada.
Bilang aku ustazah aku. Ya bentar memang. Ini belum dimatiin, astagfirullah.